Halo teman-teman semua, hari ini saya mau berbagi kisah tentang pengalaman saya di tahun kemarin, di tahun 2023 ketika saya mengalami sakit hipertiroid. Jadi tiroid itu ada dua macam ya, ada yang hipotiroid dan satu lagi hipertiroid. Kalau aku tuh ngalaminnya hipertiroid, itu hormon tiroidnya aku tuh terlalu tinggi sehingga menyebabkan kemarin itu gejalanya yang saya rasakan, uh, berat badan turun drastis gitu ya. Yang paling kelihatan adalah berat badan turun drastis. Dari saya berat badan 55 jadi turun jadi 43. Itu kurus banget kemarin, bayangin. Udah gitu jantung saya berdebar, kayak jantung tuh ada di luar gitu, kencang banget itunya, apa, bunyinya tuh kayak kayak kedengaran di luar gitu. Terus apalagi keringatan ya, baru duduk udah keringat, padahal saya di kamar pun pakai AC gitu ya, tetap aja keringatan, parah keringatnya gitu ya. Di luar kita keluar nih, duduk nih di ruang tamu gitu, mandi keringatnya, badan semua basah kuyup gitu ya. Nah itu yang aku rasakan, jantung berdebar, berat badan turun drastis, terus gemeteran. Kalau pegang barang tuh ya gemeteran gitu, gemeteran banget. Terus ininya, moodnya turun naik gitu. Mood saya tuh kadang-kadang itu gitu ya, mood saya kadang-kadang bagus, saya senang merasa sedih gitu, gampang tersinggung gitu. Walaupun gak sakit juga suka tersinggung, apalagi setelah sakit gitu ya kan. Nah terus itu yang aku alamin ya, diare ya. Terus diare itu saya makan ke belakang, saya makan buang air, jadi makanan tuh nggak bisa itu gitu, nggak bisa aman di perut gitu ya, nggak bisa lama, nggak bisa awet ya. Terus yang saya rasakan lagi, nggak suka makan, makanya berat badan turun drastis. Pengen makan gitu tapi nggak bisa makan, kayak orang ngidam gitu ya, pengen makan. Saya aku pengen nasi padang nih ya, aku beli tuh nasi padang gitu ya, GoFood nasi padang, datang gitu buka, paling 1 sendok dimakannya, nggak bisa makan gitu, nggak bisa makan sama sekali gitu, sama sekali nggak bisa makan. Terus apa ini ya, terus teman-teman saya kasih cerita ke teman-teman gereja, terus ada yang bilang, coba periksa jantungnya, kayaknya sakit jantung gitu. Aku ke rumah sakit lah ya, waktu itu belum punya BPJS tuh, bikinlah BPJS, uruskan ke rumah sakit lah itu ya, bikin urus itu apa, nama periksa lah ya ke dokter jantung, karena teman-teman bilang, ada teman bilang jantung, dokter jantung. Pas diperiksa dokternya juga bilang iya, katanya jantungnya ada pembengkakan. Aduh aku takut gitu kan. Terus minum obat jantung lah itu ya, dikasih obat jantung sama dokter. uh, apa apa namanya tuh, obat jantungnya itu dikasih lah minumnya, bukan obat jantungnya gimana sih, cuma obat apa, supasrol gitu serol. Nah dikasih minum lah itu, aku minum ada 2 bulan itu ya. Jadi saya tuh merasanya itu dari bulan Januari awal tahun 2023 tuh, itu berasanya ketahuan sakitnya itu. Saya minum obat jantung tuh ya dari Januari ke Februari, nah sampai Maret gitu ya, sampai bulan Maret kok nggak ada perubahan gitu ya, nggak, berat badan tambah turun gitu kan. Terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur, malam tuh susah tidur, gelisah gitu. Kalau tidur pun pakai bantalnya tuh mesti tinggi, nggak bisa sejajar gitu. Biasanya saya suka tidur tuh malas pakai bantal ya, jadi maksudnya biar kata orang berdarah tuh lancar. Jadi saya suka malas pakai bantal gitu. Jadi itu tuh benar-benar nggak bisa tidur nggak pakai bantal, harus pakai bantal, dan bantal tuh nggak bisa satu, harus 2, jadi harus tinggi gitu posisi bantal, kalau nggak susah bernapas gitu ceritanya. Nah itu tuh yang aku rasakan ya,
susah tidur, jadi tidurnya tuh cuma siang hari gitu, subuh baru bisa tidur tuh sebentar gitu bangun. Sudah gitu berobat jantung nggak selesai nggak sembuh juga. Untung aku punya teman-teman, kita ada komunitas komsel itu ya, jadi temanku cerita di situ, temanku yang namanya halo Ibu Vera Ibu Vera, dia bilang Yus coba periksa tiroid deh kata gitu, karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Nah dilala aku pergilah ke rumah sakit gitu kan. Tadinya aku di rumah sakit pertama itu dari BPJS itu, rumah rujukannya ke rumah sakit RIS pertama kan. Kalau BPJS itu kan nggak bisa langsung ke kelas A ya, harus dari yang kelas bawah dulu gitu. Rumah sakit RIS diperiksa, minum obat jantung dari situ, nggak ada perubahan. Karena temanku bilang ganti rumah sakitnya, periksa deh ke rumah sakit lebih tinggi dari itu, Hermina katanya gitu. Saya ke Hermina lah gitu, periksa ambil periksa darah di situ, untuk periksa tiroidnya kan, ambil darah, periksa tiroid. Dan karena setelah hasil darah itu kan nggak langsung keluar ya, harus beberapa hari kemudian kan. Nah sambil menunggu hasil darah keluar, saya balik ke dokter jantung rumah sakit RIS gitu kan, untuk periksa jantung. Sampai di rumah sakit RIS hari itu emang benar-benar hari pas tanggal 28 Maret. Jadi itu momennya nggak mungkin saya lupa seumur hidup, karena hari itu hari ulang tahunku. Jadi hasil lab dari rumah sakit Hermina itu keluar pas di hari itu juga gitu, hadiah ulang tahunnya tahun kemarin. Aku ada di rumah sakit RIS di ruang dokter hari itu, jadi saya dipasang alat periksa jantung. Terus selesai duduk ngobrol sama dokter, terus handphone kan bunyi ya, saya pas buka WA dari rumah sakit Hermina, hasil labnya menunjukkan bahwa saya kena tiroid, hipertiroid. Saya langsung kasih tahu ke dokternya. Terus kata dokternya, oh ya kalau gitu ibu mulai sekarang nggak boleh lagi datang periksa ke sini, tapi ibu periksa berobat tiroidnya di rumah sakit Hermina. Jadi dari situ saya nggak bisa berobat jantung lagi, saya fokus berobat tiroidnya. Nah setelah hasil lab keluar, terus berapa hari kemudian saya ke rumah sakit Pak Hermina sesuai tanggal yang ditentukan kan kalau BPJS ya. Terus selesai diperiksa sama rumah sakit Hermina dokternya, terus dokternya hari itu juga obat tiroidnya ada kosong gitu ya. Karena banyak ternyata orang yang sakit tiroid gitu ya, ada laki-laki juga, ada perempuan gitu. Dan puji Tuhannya kemarin tuh saya nggak sampai mataku keluar ya, karena aku lihat ada yang cowok sampai matanya, maaf itu melotot gitu ya, keluar matanya gitu. Jadi puji Tuhannya mungkin karena Tuhan baik, saya juga cepat jadi cepat berobatnya, jadi tidak sampai seperti itu gitu. Dan puji Tuhannya juga saya kan nggak merokok toh, karena itu juga nggak boleh kalau orang merokok tiroid terus masih merokok, itu akan membuat matanya keluar. Tapi ada juga yang nggak merokok tapi mungkin karena terlambat berobat sampai bola matanya keluar gitu, jadi membesar. Setelah itu saya berobat, berapa hari kemudian obat tiroidnya ada, dikasih tahu dari rumah sakit untuk minum. Jadi saya pesan Gojek waktu itu untuk ambil di rumah sakit Hermina. Saya ingat banget itu ya, saya pesan Gojek untuk ambil, terus saya minumlah hari itu obatnya. Aduh puji Tuhan gitu ya, mulai hari itu saya minum, saya bisa tidur malam itu, besokannya saya udah bisa makan gitu ya, dan makan tuh nggak berhenti gitu, banyak banget itu besokannya tuh. Jadi nggak ada lama-lama gitu deh, hari itu minum, besokannya itu makan kayak orang kelaparan, nggak makan berapa hari gitu ya, banyak gitu makan. Udah makan nih sebentar, berapa jam kemudian makan lagi, bukan makan dikit ya, aku makan nasi itu banyak, jadinya lapar mulu, bawaannya lapar mulu gitu, mungkin karena obat tiroid gitu ya. Terus setiap bulan kan saya periksa tuh, misalnya kemarin bulan berikutnya saya periksa ke dokter,
Terus saya bilang, dok, dokter tanya perkembangannya apa. Saya bilang biasa aja dok, terima kasih ya. Oh iya, satu lagi, waktu saya sebelum terdiagnosa tiroid itu saya nggak mens sama sekali. Jadi dari bulan Januari itu Februari Maret, ya Januari Februari Maret itu nggak mens, nggak datang bulan sama sekali. Ternyata itu gejalanya ya. Jadi dari situ minum obat tiroid, saya kemudian bisa mens lagi di bulan berikutnya. Saya makannya banyak. Terus waktu periksa ke dokter, saya berterima kasih sama dokter. Sebenarnya dokter, terima kasih ya dokter penyakit dalam ya di rumah sakit Hermina. Ya dokter, terima kasih ya, karena saya sekarang udah bisa makan, saya gitu, sudah bisa tidur, udah gitu saya maaf, saya juga udah datang bulan lagi, udah mens lagi kayak gitu. Saya terima kasih sama dokter gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Dan berjalan waktu, bulan berikutnya saya datang juga periksa ke dokter. Terus saya bilang sama dokter, dokter tanya gitu, apa yang ibu rasakan? Saya bilang gak ada rasa apa-apa lagi dok sekarang aku gitu, udah nggak gemeteran lagi. Biasanya kan sejak saya minum obat itu baru berapa hari tuh ya, udah nggak ada lagi gemeteran itu gitu ya kan. Terus sudah gitu saya bilang ke dokter kayak gitu ya, setiap bulan periksa lab, ambil darah mulu gitu kan, periksa lab lagi, ambil darah lagi, nah minum obat tiroid kayak gitu kan. Jadi saya pun pertama waktu periksa obat tiroid itu masih dikasih obat Suprasol itu ya, obat jantung. Karena kan jantung saya waktu itu masih berdebar. Tapi setelah saya bilang udah nggak rasa apa-apa, jantung udah nggak berdebar, obat jantungnya berhenti, stop minum. Yang ada saya cuma minum obat tiroid sama obat darah tinggi karena saya ada punya masalah tensi. Nah berjalan waktu, saya bilang ke dokter, dokter karena tanya kan apa yang ibu rasakan, saya bilang saya nggak rasa apa-apa dok, biasa aja, saya gitu. Terus dokter bilang ibu maaf, ibu punya leher besar ya, kata dia gitu. Nanti saya unjukin ya fotonya ya. Jadi saya tuh nggak perhatiin, ternyata leher saya tuh gede loh waktu itu. Oh, saya kaget gitu karena saya bilang saya nggak rasa apa-apa dok, saya gitu. Terus dokter bilang, iya mohon maaf bu, tapi ibu lehernya besar, bengkak. Langsung saya hari itu langsung pegang gitu ya, saya langsung lihat di kaca, oh iya leher saya kayak orang gondong gitu loh, leher saya besar ya di depan sini kan. Oh iya dok, terus gimana dok, saya operasi nggak nanti dok? Gimana? Saya pokoknya takut lah hari itu ya, panik ya, karena dibilang gitu sama dokter, saya panik, nanti saya dioperasi dok, apa gimana dok, saya gitu. Terus kata dokter, enggak bu minum aja obat gitu ya kan. Periksa 3 bulan kemudian saya minta di USG gitu kan sama dokter. Dok saya minta di USG. Jadi bulan ketiga saya di USG sama dokter, dan hasil puji Tuhan hasil USG-nya itu bagus gitu. Maksudnya tadinya aku pikir kenapa gitu ya, karena aku punya ada juga teman yang cerita, temannya juga tiroid, ternyata kenapa-napa gitu ya. Ada juga ini tetanggaku depan pernah juga tiroid, terus ternyata itu ada kistanya di tiroidnya dan dia disedot gitu. Terus pikiranku nggak apa-apa deh Tuhan, walaupun kista kan disedot nanti. Ternyata puji Tuhan pas di USG gitu ya, hasilnya tuh bersih gitu, nggak ada apa-apanya, nggak ada benjolan, nggak ada apa, hasilnya bagus kata dokter. Dokter USG kan sambil ngobrol kan, dokter bilang, bu nggak apa-apa bu, ini ibu nih namanya gres gitu, autoimun, pokoknya ibu nih kena autoimun, dia bilang gitu. Oh iya, oh gitu katanya. Akhirnya udah nanti ibu hasil USG kasih tahu ke dokternya, dokter penyakit dalam, nanti dibacain sama dokter. Bulan berikutnya kan BPJS gitu, nggak bisa sekaligus. Hari ini USG, nanti bulan depan ketemu dokter, baca hasil baru diketahuan gitu. Nah dokter pas baca hasil, dokter bilang nggak apa-apa bu, nggak perlu dioperasi, ibu hanya minum obat tiroid kayak gitu. Tapi dok, aku bilang gitu, lehernya tambah besar aku gitu. Lama-lama tambah nggak percaya diri gitu kan.
Oh iya, waktu aku kena tiroid itu juga uh, salah satunya kulit saya jadi apa, hitam, apa menghitam gitu, walaupun sudah hitam manis tapi jadi kulit saya jadi kering, jadi muka jadi kusut, jadi nggak apa nih deh, nggak enak deh liatnya gitu ya kan. ah Apa namanya, habis itu dokter bilang kayak gitu ya, jadi nggak usah operasi, ibu minum obat tiroid. Terus lama-lama kan tambah besar tuh ya leher saya, gondokan. Saya itu pokoknya tanyalah orang-orang tetanggaku di sini, pokoknya kalau ketemu orang gitu saya buka YouTube, saya baca medsos gitu, saya pengen tahu, pengen sembuh gitu kan. Jadi saya cari informasi tentang sakit tiroid ini kan. Dan puji Tuhan saya punya teman, ada satu teman Bu Elivera ini loh, yang pun dia punya pengalaman sakit yang banyak yang dia alami, dan itu jadi berkat ya. Jadi kalau kita sakit, kita sembuh, kita harus cerita juga ke orang lain yang ketika dia mengalami sakit kayak kita bisa jadi berkat untuk orang itu, orang lain ya kan. Jadi Bu Elivera cerita bahwa coba deh itu cek aja Instagram atau TikToknya Niken Tantio Sudarmono, itu dia anaknya Sudarmono Menteri zaman Pak Soeharto dulu. Saya bukalah TikToknya karena sebelumnya saya udah cek informasi tentang tiroid di YouTube, dia suruh minum ini saya bikin. Oh iya, singkat cerita, sebelum saya ketemu Niken, saya tuh dengar cerita minum kunyit putih juga. Saya minum kunyit putih, tau nggak? Kunyit putih saya minum 2 minggu berturut-turut setiap hari, 1 hari pagi sama malam itu saya minum. Dan saya minum tuh bukan gelas kecil ya, tapi gelas besar. Saya blender, saya saring, kunyit putihnya saya minum setiap hari pagi dan sore. Dan saya ngerasa apa-apa gitu. Dan karena saya udah tahu jadwal mau periksa ke dokter, jadi saya banyakin minumnya kan. Saya pikir kalau saya minum obat kunyit putih, siapa tahu nanti hasilnya lebih membaik gitu kan ke dokter. Sampai dokter periksa, kemudian jadwal untuk ketemu dokter untuk periksa lab lagi, ambil darah. Besokannya saya ditelepon sama orang lab rumah sakit Hermina ya, Hermina Ciputat. Orang labnya bilang, ibu sekarang harus segera ketemu dokter ya, sekarang juga katanya gitu. Hah, ada apa gitu? Aduh, saya tuh nggak bisa tidur, saya panik lagi, takut lagi, ada apa? Hasil lab saya jelek ya, saya gitu ya. Tapi saya nggak rasa apa-apa gitu, nggak ada gejala rasa apa-apa, nggak ada. Ibu harus, pokoknya saya bilang saya nggak bisa hari ini gitu kan. Udah besokannya dia telepon lagi, ibu udah ketemu dokter belum? Belum, aku bilang gitu. Nanti ya, aku memang jadwalnya ketemu dokter tuh nanti hari Jumat gitu kan. Nanti mbak hari Jumat, saya gitu. Nggak bisa, ibu harus segera ketemu dokter katanya gitu. Akhirnya saya ketemu dokter hari Rabu juga, karena ditelepon mulu kan sama rumah sakit Hermina, dan saya takut gitu karena dibilangnya segera ketemu dokter. Ketemulah saya hari Rabu, nggak ketemu dokter deh, cuma saya ke rumah sakit siang, dokter itu jadwalnya sore. Jadi hanya lewat telepon. Perawatnya, saya bawa hasil lab ke perawat, saya bilang saya disuruh balik hari ini untuk ketemu dokter baca hasil lab, saya gitu. Oh iya, ibu tunggu ya. Jadi telepon dokternya lewat telepon hari itu, karena dokternya dalam perjalanan rumah sakit sore, saya kan siang datang ke situ. Saya nggak mau nunggu, maksudnya daripada nunggu, bagaimana dok? Gitu kan. Ketemulah, ketemu apa enggak gitu. Terus ketemu, telepon dokternya bilang, ibu rasa apa gitu. Saya bilang saya nggak ada rasa apa-apa, saya gitu kan. Ya udah, kalau ibu nggak rasa apa-apa, nanti ketemu hari Jumat ya. Ketemulah dokter hari Jumat tuh, cerita. Dokter baca hasil, terus dokter bilang, aduh ibu minum apa, kata dia gitu. Saya takut kan, saya nggak kasih tahu kalau saya minum kunyit putih. Saya nggak minum apa-apa dok, saya gitu, minum obat tiroid aja, saya gitu. Ibu hasil labnya jelek banget. Kenapa dok? Hasil lab ibu HbA1c nya HbA1c hormon TSH nya tuh rendah banget, kata dia gitu, merah banget. Oh gitu dok. Terus gimana? Ya udah, berarti sekarang kita nggak minum ya obat tiroid. Ibu bulan ini nggak minum obat tiroid ya. Nah jadi waktu itu bulan Juni, saya ingat tahun kemarin itu bulan Juni,
Saya bulan Juni tuh nggak minum obat tiroid sama sekali. Sampai bulan Juli baru balik lagi periksa kan. Balik lagi akhirnya apa? Karena saya nggak minum sebulan, kambuh lagi, gemeteran lagi, deg-degan lagi, apa lagi. Terus saya bilang sama dokternya gitu, dok, saya balik langsung kan ke rumah sakit. Saya bilang, dok, ini saya berasanya kayak awal lagi gitu kan. Ibu kenapa? Ya karena kan saya gak minum obat 1 bulan ini. Oh ya udah, akhirnya saya ngaku lah di situ. Saya bilang sama dokter bahwa saya tuh kemarin tuh minum kunyit putih. Terus dokter tanya, terus ibu minum kunyit putih, terus ibu minum lagi obat tiroidnya? Iya, saya gitu. Tapi saya jeda dok, 4 jam baru saya minum obat kunyit putih. Jadi saya minum obat dokter dulu, obat tiroidnya, 4 jam kemudian baru saya minum obat tiroid dok. Oh nggak bisa, kata dokter gitu. Ibu kalau minum obat tiroid, ibu kalau minum obat herbal, jangan dicampur, katanya gitu. Oh gitu ya, begitu. Udah, dari situ saya stop minum obat kunyit putih, saya cuma minum obat dokter. Tapi leher saya nggak ada perubahan, tetap gede gitu kan, lumayan gitu kan gedenya, pondoknya kelihatan gitu. Akhirnya nggak percaya diri gitu kan. Akhirnya saya kepo karena dibilang teman saya ketemu Niken, coba cek Niken. Saya periksa Niken punya TikTok, ya ada di TikTok. Jadi ya teman-teman yang punya sakit tiroid bisa ketemu Niken lewat TikTok. Nanti hasil labnya kasih ke Telegram, ketemu dia di Telegram. Oke, dari situ saya kepo Niken, saya kasih hasil lab ke Niken di Telegram, ngobrol. Terus saya hasil lab, kan banyak ya pasien yang Niken itu ya, Niken belum jawab. Terus saya lihat Niken punya TikTok gitu kan. Niken tuh juga dulu sakit sama kayak aku, tiroid juga, hipertiroid juga, tapi dia sampai matanya agak besar gitu ya, karena dia lama untuk baru berobat. Akhirnya yang terjadi adalah saya minum obat yang dikasih tahu Niken itu. Saya pagi itu sebelum makan apa-apa saya minum glutathione, vitamin glutathione. Ibu-ibu, bapak ibu yang sakit bisa cek di apotik. Glutathione saya minum sama vitamin C 1000, dosis 1000. Jadi glutathione saya minum sama vitamin C setiap pagi sebelum makan, sebelum sarapan pagi, minum apapun itu, cuma minum air putih, saya minum glutathione. Setelah itu berapa jam kemudian baru sarapan. Habis sarapan siang, saya itu habis makan siang. Nah, siangnya agak banyak. Siang itu saya minum ini enzim. Ya, ini saya minum enzim. Saya minum ini 3 enzim ya. Saya minum ini juga vitamin. Ya, ini ada 2. Ini ada 2 macam. Ini ada vitamin D-nya. Ini ada magnesium dan kalsium. Ya, ini saya minum ini karena saya minum ini, tergantung saya pengen minum yang mana. Saya minum ini sama minum ini. Kalau ini udah habis baru saya minum yang ini gitu, gantian. Jadi sama aja. Tapi ini ada D3-nya. Tapi ini enggak ada D3-nya. Ini hanya magnesium sama kalsium. Ini sama ini gitu. Jadi saya pertama minum ini dulu nih. Vitamin D3 B kompleks ya. D3 kompleks, ada kalsium, ada K2 sama magnesiumnya. Jadi saya minum ini satu hari, makan siang tuh ya. Makan siang itu saya minum probiotik, saya minum enzim, saya minum ini D3 K2 sama magnesium. Terus saya minum ini nih D3 itu teman-teman wajib minum ya. D3-nya yang saya minum ini satu hari. Ini D3 saya minum satu hari ini 4 biji. Jadi ini D3 yang 5000 IU ya, 5000 IU saya minum satu harinya 4 biji, jadi 20.000. Karena kata dokter kalau ini kan bilang bahwa kalau kita minum vitamin di bawah cuma 1000, 2000 tuh nggak ada manfaatnya. Jadi harus perbanyak vitamin D3-nya. Saya minum 4 satu hari.
selama berapa bulan saya minum itu 2 bulan ya berturut-turut ini ya, vitamin D3 sama ini jadi cepat habis. Kalau teman-teman minum ini sehari 4, cuma berapa minggu udah habis, cuma 2 mingguan habis saya minum ini sama. Jadi memang agak boros ya, tapi kan kita mau sembuh kan, daripada kita dioperasi atau apa gitu kan, gak apa-apa. Pertama kita memang investnya di situ, beli obat mulu vitamin. Jadi saya minum ini 1, minum ini 4, terus minum enzim, tapi probiotiknya udah habis. Probiotik sama ini probiotik sama ini sama zinc saya minum itu 1 hari. Zinc 1, ini 1, ininya 4, D3 nya 4, ini 1 butir 1 hari. Saya minum selama 2 bulan itu berturut-turut, setiap hari saya minum. Kalau malam saya minum ini omega 3 yang ini ya. Omega 3 kan ada 2 macam ya, aku minum ini agak lebih mahal dari yang satunya. Nah saya minum itu, dan malam baru saya pertama kali sakit saya minum obat tiroid kan siang sama malam. Jadi siang tuh saya minum obat tiroid setelah makan sama segala macam vitamin itu. Malamnya saya minum obat tiroid sama ini omega 3 sama obat tensi. Saya minum itu selama 2 bulan berturut-turut, dan hasilnya langsung leher saya kempes, puji Tuhan. Puji Tuhan teman-teman. Jadi kayak ada yang ketarik zret gitu, berasa saya tuh berasa banget kayak ada yang zret gitu, ketarik gitu ya. Ampun deh, saya tuh bersyukur banget, akhirnya sembuh lah itu. Maksudnya saya sampai sekarang masih minum obat tiroid gitu ya, karena sampai 2 bulan ini saya minum 2 tahun. Jadi ini tahun pertama saya berobat tiroid, ini masuk tahun kedua. Ya ini tahun pertama masuk tahun kedua. Nanti tahun depan bulan Januari 2 tahun pas, cek lagi sama dokter gimana pas saya berhenti atau enggak. Tadi saya obat tiroid minum tadinya tiap hari, sekarang 2 hari sekali saya minumnya. Jadi minum juga dosisnya udah dikurangin. Yang tadinya 5 mili berkurang, sekarang yang 5 mili itu bagi 2. Jadi seperempat, setengah dari 5 mili itu ya. Hasilnya sampai sekarang puji Tuhan, yang tadinya leher saya bengkak banget tadinya itu udah enggak, yang saya udah normal seperti biasa lagi. Berat badan juga udah naik, makannya juga udah banyak gitu kan. Jadi ya puji Tuhan gitu. Oh iya, saya mau cerita juga pertama waktu kita terapi sama Niken. Jadi aku sebulan itu benar-benar aku nggak makan nasi putih, terus nggak makan ikan laut. Sampai sekarang pun ikan laut enggak. Kadang-kadang makan tapi paling dikit. Saya kalau lagi kangen saya makan, karena saya kan orang Ambon yang suka banget sama ikan kan. Jadi saya makan ikan laut, tapi sekarang udah enggak. Kayak dulu kan tiap hari ikan laut, sekarang udah enggak. Kalau lagi kepengen makan tapi nggak banyak gitu. Terus diganti dengan ikan air tawar gitu, ikan tawar, ikan nila, ikan gurame kayak gitu-gitu. Jadi udah gak makan ikan laut kayak dulu. Dan puji Tuhan gitu kan. Terus sampai sekarang yang saya gak makan juga adalah terong, sayur terong. Pada saya penggemar sayur terong. Roti nggak boleh. Terus terong, kacang panjang, telur makan tapi harus dibatasi, jangan terlalu sering. Saya dulu penggemar telur, sekarang nggak boleh, nggak makan telur. Jadi saya makan dibatasi banget ya. Jarang saya makan telur, nggak kayak dulu. Nah apalagi yang pasti pola hidup saya berubah. Mulai dari minyak goreng nggak sembarang lagi, saya pakai minyak kelapa. Kalau numis-numis pakai minyak kelapa, kalau goreng-goreng saya pakai bimoli atau tropika. Sudah nggak pakai minyak yang murah-murahan, itu udah enggak. Terus air minum pun saya ganti. Tadinya saya pakai air isi ulang gitu, habis walaupun air isi ulangnya kita masak lagi setiap, dari dulu sih saya nggak pernah
makan, atau walaupun beli aqua ya tetap aja dimasak mendidih baru kita dingin baru kita minum. Terus apalagi air minum ganti dari air isi ulang jadi air biru karena udah kadar oksigennya bagus, tapi tetap aja dimasak juga sama saya gitu. Air minum, gula nggak makan sama sekali gula, terus kurangin manis-manis sama sekali, manis enggak. Tempe tahu nggak makan, kalau tempe lagi kepengen makan tapi nggak banyak, nggak berlebihan kayak dulu ya. Banyak yang saya rubah dari pola hidup, harus rajin olahraga juga, terus nggak boleh stres kata dokter juga, harus happy terus, harus bahagia. Dan itu sih yang saya rasakan, yang saya lakukan, yang saya alami, dan sampai sekarang ini masuk tahun kedua yang masih saya minum vitaminnya adalah wajib vitamin D3, tapi sudah nggak setiap hari kayak dulu. Jadi kalau saya merasa nggak enak, saya minum ini. Vitamin D3 ini bagus banget, walaupun bukan untuk tiroid aja ya, jadi segala macam penyakit lah ini vitamin D3 saya minum. Tapi misalnya sebulan ini saya minum ya, setiap hari saya minum sampai habis gitu. Nanti 2 bulan kemudian saya minum lagi, tapi harus ada magnesium sama magnesium sama kalsium ya, K2 nih ya. Kalau ini K2 sama magnesiumnya. Kalau ini magnesium sama kalsium. Saya wajib ini harus ada di rumah, sama omega 3. Jadi kalau rasa, karena kan kita kata dokter kan aku kena autoimun tuh ya, jadi udah di maintenance aja. Jadi kalau berasa nggak enak ya udah gitu minum ini D3 sama omega 3 wajib ada di rumah, omega 3 sama magnesium sama kalsium. Jadi ini harus diminum barengan sama ini supaya dia menyerap ke darah lebih bagus. Ingat bahwa D3 tidak akan merusak ginjal kita, magnesium tidak akan merusak ginjal kita, tapi mencegah kita dari segala macam penyakit. Wajib teman-teman minum 2 macam obat ini ya, harus ada di rumah. Apalagi buat teman-teman yang udah berumur gitu ya, harus minum ini supaya kita sehat. Kalau mau mencegah tubuh kita dari pengapuran juga minum ini, jadi kita nggak bakalan mengalami pengapuran, sakit-sakit sendi atau apa. Saya sempat sakit sendi, tapi setelah minum ini hajar sebulan hilang sampai sekarang, nggak pernah lagi. Jadi ini bagus banget, wajib ada di rumah ya teman-teman. 2 macam obat ini memang mahal, ini harganya 500 ribuan dan ini harganya 150 ribu ya. Mahal, tapi lebih mahal lagi sehat itu mahal, makanya kita mesti jaga kesehatan kita dengan jaga pola makan, dan juga wajib minum vitamin, karena vitamin itu penting banget untuk kita, apalagi sudah bertambah umurnya. Anak-anak pun di rumah minum ini vitamin D3, walaupun gak 1 hari 4 kayak saya. Suami saya minum juga, apalagi dia ada gulanya, jadi saya dia juga pakai ini 1 hari 4 sama ini wajib teman-teman ada di rumah ya. Oke, itu saja pengalaman aku, cerita tentang bagaimana sempat ngalamin sakit tiroid itu di tahun kemarin. Itu saja informasi dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman ada yang sakit seperti saya, silakan bisa tanya-tanya, bisa komentar di bawah ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Berkati. Salam sehat.